wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin yuqarribuna ila hubbik. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muhajirin Jojoran 1 nomor 77 Surabaya, kita selepas melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib, kita bisa lanjut dengan melanjutkan kegiatan dengan mengkaji Quran per kata, ya, tafsir dia sampai kepada surat ke-87 Al-A'la. Marilah kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. Sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yahsa wa yatajannabuhal atqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallah. Kita bahas ya, ini surat Al-A'la ini sering dibaca bersama-sama dengan surat Al-Ghasyiyah ketika hari banyak berkumpul umat manusia ya, pada hari Jumat. Nah, pada waktu sholat Jumat sering dua surat ini bergandengan dibaca oleh Rasulullah ya, karena berarti pada waktu banyak orang berkumpul dibacakan surat ini karena maknanya memang sangat dalam ya. Termasuk ketika surat Idul Fitri dan Idul Adha ya, idain dua surat, dua id ya, idain dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ayat ini sering dibaca. Nih, coba kita pelajari per ayat. Ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini sabbihi ini fi'il amr ya, fi'il amr. Kata kerja perintah yang disuruh satu orang laki-laki, sabbih. Berarti yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Kemudian dalam jumlah mufidah, artinya jumlah mufidah itu kalimat yang bermakna, ada dua jenis, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari kalimat-kalimat isim, kalau jumlah fi'liyah itu didahului dengan fi'il. Nah, ini termasuk yang didahului dengan fi'il, karena ada namanya di awalnya dan ada
fi'il amr ya sabih. Maka setelahnya harus dibaca nasab atau di fathah. Nah, ya dibaca fathah. Sabih sucikanlah. Ini kalau tidak ada fi'il ketika dia sendirian, ismu rabbika ya. Aslinya kalimat itu dhamma. Ismu rabbika. Nama dari Tuhanmu ya. Ismu rabbika. Ya, kok Robbi? Nah, seperti Baitullahi, Kitabullahi ya. Ada ismu Rabbi. Kok i? Nah, karena biasanya ini masuk ke dalam kelompok kata gabungan pemilikan ya, pemilikan dalam bahasa Arab namanya mudhof ilai. Namanya Rob, namanya Sang Pencipta. Ya. Ini diperkirakan di antara Isma dan Robbi ini ada mukodar tiga kata min, fi, dan li. Ya. Min, fi, dan li. Jadi ismu Robbi, nama dari Tuhanmu. Berarti ismu min atau li ya, atau untuk ya, atau ya min atau li. Jadi diperkirakan ya. Jadi sucikanlah. Nah, ini jadi objeknya. Nah, apa yang mau disucikan? Isma Rabbika, nama Tuhanmu. Ya. Al-A'la ini jadi eh, bisa jadi hal menjelaskan tentang bisa menjelaskan tentang kata kerjanya, bisa menjelaskan tentang objeknya. Ya, jadi ismu rabbika, nama Tuhanmu al-a'la, yang tinggi. Berarti di sini menjelaskan objeknya, ya, menjelaskan isma rabbikanya. Jadi nama Allah yang tinggi. Ya, nama Allah yang tinggi. Ya, Allah zat yang maha tinggi. Bisa juga menjelaskan Allah yang maha tinggi, ya, bisa menjelaskan nama Allah yang tinggi, bisa menjelaskan Allah yang maha tinggi, ya, Allahu subhanahu wa ta'ala, ya, maha suci dan maha tinggi, ya. Jadi ini hal, artinya menjelaskan. Hal itu dalam bahasa Arab menjelaskan kondisi bagaimana perbuatan itu dilakukan atau juga menjelaskan kondisi dari objek, ya. Bisa juga jadi subjek, jadi macam-macam. Dan memang dia biasanya adalah eh, tapi biasanya dia nakiroh ya. Ini makrifat ya. Ini makrifat berarti kalau makrifat maka hal dalam bentuk makrifat berarti dimukodar ya. Jadi berarti ditakwil ya. Berarti ini kalau ini makrifat ada alif lam berarti ini bukan masuk hal ya. Ini masuk sifat ya. Masuk sifat atau badal, mubdal. Jadi sifat dari nama Allah ya yang maha tinggi atau badal mubdal yaitu ya artinya yaitu. Nama Tuhanmu yaitu yang maha tinggi ya. Jadi ini masuk ada al. Kalau apa hal itu biasanya dia nakiroh tanpa alif lam. Ya, jadi ini artinya kita sebagaimana umat Rasulullah sama dengan Rasulullah ketika Rasulullah diminta untuk mensucikan nama Tuhannya, maka kita pun juga mengikuti Rasulullah, maka kita juga mensucikan nama Allah ya. Jadi sabbihisma rabbika al-a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini perintah kepada Rasulullah juga berlaku pada umatnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi itu yang. Kembali ke siapa yang itu tadi? Kembali kepada Tuhan tadi ya. Tuhanmu. Robbuka. Tuhanmu tadi yang kholako dia menciptakan, wasawa fa maka dia menyempurnakan. Nah fa ini berarti tidak langsung ada proses ya. Fa dengan wa lebih dekat wa ya. Kholako wasawa dekat. Kalau ini kholako fasawa maka agak jauh. Kemudian ya. Jadi alladzi Tuhanmu yang kholako, setelah dia menciptakan, fa, kemudian sawa, dia menyempurnakan. Nah, jadi setelah diciptakan, disempurnakan. Nah, jadi menyempurnakan apa ya? Semuanya.
ya, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebagus-bagusnya bentuk, disempurnakan bentuknya, disempurnakan apanya? Rezekinya, ya, disempurnakan eh, apa itu? Apa itu? Kebutuhannya, ya. Jadi dilengkapi, ya, oleh Allah dilengkapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, ya. Jadi sebenarnya semua makhluk itu sudah diberikan kecukupan, ya. Nah, jadi di sini setelah dia menciptakan, kemudian dia menyempurnakan. Bahkan ketika dikatakan lalat yang masuk ke dalam apa itu air minum kita, maka ketika dikatakan oleh Rasulullah, jangan diambil lalatnya, celupkan dulu, setelah dicelupkan baru diambil. Nah, ternyata sayap satunya sebagai racun, sayap satunya sebagai anti racunnya, ya, vaksinnya, vaksinnya. Dan sekarang sedang dikembangkan, orang mencari vaksin-vaksin sekarang sedang mengembangkan dari lalat, ya, mau dikembangkan dari itunya, dari sayapnya, ya. Dan Allah sangat sempurna, ya. Bahkan ketika nyamuk itu diteliti, ternyata dia itu tidak hanya satu tusukan, ya, beberapa tusukan, ya. Satu untuk menghirup, satu untuk memberikan rasa tidak sakit gitu, ya. Jadi ketika mau dicabut baru sakitnya itu muncul. Jadi kayak apa itu? Anestesi, ya. Nah, jadi kita digigit itu langsung nggak langsung sakit. Jadi setelah dia agak banyak mengambil baru sakitnya kelihatan, sakitnya terasa. Gatel, ya betul. Nyamuk, nggih. Yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Nah, sama, ya. Wawunya dan robuka dan Tuhanmu tadi, ya. Dan Tuhanmu tadi ini adalah alladzi, ya, yang qaddaro, ya, qaddaro. Jadi dia qaddaro itu adalah ini memberikan ukuran kadar, ya, memberikan ukuran, ya, menentukan kadar, ya. Fahada, kemudian setelah menentukan kadar, kemudian dia memberikan petunjuk, ya. Jadi urutannya setelah ditentukan kadarnya, kemampuan mendengar kita terbatas, kemampuan melihat kita terbatas. Kalau kemampuan melihat kita melihat benda kecil gak ketok, melihat benda jauh nggak kelihatan. Dalam kondisi kok normal ada yang plus, ada yang minus, ya, miopi minus, ya. Kalau saya itu miopi minus, lihat jauh nggak bisa. Ada yang kalau sudah mata tua itu maksudnya hipermetropi, ya, hiperesbiopi, presbiopi, nggih. Nah, presbiopi itu bisa lihat jauh jelas, lihat dekat susah, harus dibantu dengan ini apa? Kacamata, ya, plus, ya, plus biopi, ya. Nah, kalau miopi tadi, oh, presbiopi plus minus. Kalau yang jauh tadi hipermetropi, miopi yang nggak bisa lihat jauh. Saya ini miopi nggak bisa lihat jauh, nggak bisa dekat hiper, ya betul. Jadi kalau lihat dekat bingung, harus golek alat bantu kacamata. Nah, itu berarti kondisi kita seperti itu, ya. Kemudian juga dengan kondisi seperti itu maka Allah jaga kita, ya. Fahada, maka Allah berikan petunjuk gimana menjaga kesehatan mata, ya, gimana cara menjaga pendengaran, ada petunjuknya, gimana cara kita tetap sehat, makanan yang dikonsumsi, ya, harus mengandung cukup gizi, ya, tidak boleh terlalu panas, tidak terlalu terlalu pekat, nggak boleh terlalu kenyang. Dikatakan sepertiga dalam perut kita itu adalah udara, sepertiganya air, sepertiganya makanan, ya. Nah, jadi seimbang. Ya, jadi setelah Allah memberikan ukuran kadar, kemudian Allah memberikan petunjuk. Kalau di Al-Qabar, ya, wa inna kula sayin khalaqnahu fi qadar. Wa inna kula sayin, sungguh segala sesuatu, khalaqnahu, Allah ciptakan sesuatu tadi fi qadar. Dalam kondisi memang terbatas. Ya, ini sebenarnya sebagai uh, peringatan, ya, atau sebagai pelajaran bagi kita sebagai manusia. Artinya alam semesta ini luas,
Sementara kemampuan kita mempelajarinya sangat terbatas. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia dengan akal yang kita miliki kita merasa sudah cukup, sudah merasa sudah pinter, ya. Dengan akal yang kita miliki sampai-sampai kita berani melawan hukum-hukum Allah, ya. Berani kita menawar, ya, bahkan mengganti. Ya. Padahal di sini dikatakan setelah Allah berikan batasan kepada manusia dan semua makhluknya, kemudian Allah berikan petunjuk. Petunjuk tadi untuk keselamatan, untuk kemaslahatan kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat keempat. Walladzi akhrajal mar'a, dan Tuhanmu, wa rabbuka, dan Tuhanmu, alladzi yang akhraja, dia mengeluarkan al mar'a, rumput-rumputan. Rumput-rumputan, ya. Jadi rumput itu banyak jenis, banyak banget, ya. Ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang pendek. Untuk hiasan, ya, kadang di, apa? Dijadikan makanan ternak, ya. Dan sifatnya itu tahan. Dia punya kemampuan tahan di suhu kering. Tapi ketika ada hujan, tiba-tiba hijau kembali, ya. Apa namanya? Dia bertumbuh dengan rizom. Rizom itu akar, ya. Jadi ketika akarnya selama masih ada di situ, ketika dia terkena air maka akan segar kembali, ya, ya. Jadi Allah mengeluarkan banyak rumputan, ya. Jadi walladzi, dan yang akhroja, dia mengeluarkan rumput-rumputan, banyak jenisnya. Kemudian yang kelima, faja'alahu, kemudian ja'ala, Allah menjadikan ya, rumput tadi, maka ja'ala, Allah jadikan rumput tadi, husaan ahwa, kering, ahwa, kehitam-hitaman, ya. Husaan ahwa, kering, kehitam-hitaman. Ini memang sebagai siklus, ya. Asalnya tumbuh, kemudian hijau, besar, kemudian menua, dan akhirnya menjadi kering, dan akhirnya mati, ya. Jadi siklusnya kita seperti itu. Allah menjadikan simbol atau permisalan dari tumbuhan rumput. Ya, tidak sama, tidak beda dengan kita, manusia. Ketika bayi, ya, ketika kita masih banyak membutuhkan apa itu makanan, ya, kita masih ASI, ya. Kemudian, oh iya, masalah ASI, ya, eh sama dengan binatang ketika dia mamalia, contohnya mamalia, ya. Sapi, atau kalau di sini ada sapi, ada kambing, ketika dia lahir dia menyusui, namanya mamalia kan menyusui, ya, mamalia. Itu secara insting binatang tersebut mampu menyusui. Termasuk ketika kita masih bayi, ya. Secara insting bayi itu akan mendapatkan ASI, ya, dan sudah tahu caranya. Caranya dia mengkonsumsi ASI, ya. Padahal kalau misalkan di teori pembelajaran, siapa yang pernah ngajari arek cilik itu? Maknya gak ngajari, ya. Ibunya gak ngajari, kan. Cuman secara insting kan menunjukkan, ya. Akhirnya anak tadi memiliki fitrah, rasa lapar, ya, menggerakkan badannya, ya. Kemudian ketika ada sesuatu yang dia bisa dimakan, dimakan, ya. Ada insting, ya, anak kecil. Tetapi juga berbahaya ketika anak tersebut belum mengerti makanan yang benar dan makanan yang tidak benar. Kadang ketika masih kecil, semua yang ada di sekitarnya dimasukkan mulut. Makanya ada mainan-mainan yang dikatakan jauhkan dari anak kecil, avoid, ya, avoid, jauhkan, ya, from the children, jauhkan dari anak-anak, karena bahaya ketika ini mudah ditelan dan akan membahayakan tubuh si balita tadi itu. Nah, itu ada insting. Ya, ya. Dan itu kemudian ketika tumbuh, kemudian kita gede, SMP, SMA, kuliah, ya, yang kuliah, ya, yang bekerja langsung juga banyak bekerja, ya, menikah, punya anak, punya cucu. Nah, akhirnya kita sudah semakin udur, lama-lama kita, ya, kembali ke bentuk awal penciptaan, yaitu lupa semuanya, gampang lalian, ya.
tadinya kuat semakin menurun kekuatannya, sakit-sakitnya sudah mulai muncul. Nah, akhirnya kita akan diganti dengan generasi yang baru. Seperti itu seterusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika dikatakan Allah yang menciptakan tadi alladzi akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan rumput-rumputan, faja'alahu, maka setelahnya kemudian Allah jadikan rumput tadi husaan ahwa, ya, kering dan kehitam-hitaman. Ya, seperti itulah simbol ya, apa namanya itu, permisalan makhluk hidup yang ada di bumi, di muka bumi. Kemudian yang keenam, sanukri'uka fala tansa. Sa itu huruf khusus masuk ke fi'il mudhari. Kelak, ya, kelak. Ada sa, ada saufa, ya. Kalau sa dengan saufa lebih jauh saufa. Sa nanti, kalau saufa lebih jauh lagi, ya. Sa kelak, nukriuka, kami akan membacakan, ya. Qara'a yukri'u, qara'a yaqra'u, ya, qara'a kalau bahasa Arab itu qara'a membaca, fil madhi, fil mudhari'nya yaqra'u. Kalau aqra'a yukri'u. Ini kata aqra'a yukri'u. Kalau qara'a membaca, qara'a membacakan. Nah, qara'a membaca, aqra'a membacakan. Aqra'a fil mudhari'nya yukri'u. Kalau yang pelakunya kami nukri'u, ya. Sa kelak nukri'u, kami akan bacakan ka kepada engkau. Apa tadi? Quran, ya. Dibacakan oleh Rasulullah ketika di Gua Hira juga, ya. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ya, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ini ternyata beberapa ayat di Quran juga menjelaskan, ya. Coba saya cari, ya. Tentang bagaimana ketika wahyu diturunkan, itu Rasulullah itu berusaha ingin menghafal, ya. Rasulullah itu berusaha ingin menggerak-gerakkan bibirnya, ini ya, ingin menghafal, ya. Tapi oleh Allah dikatakan tidak usah, gitu ya, sini ya. La tuharrik, janganlah kamu menggerakkan bihi dengannya lisanaka, lisanmu. Berusaha untuk menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, gitu loh ya. Cek hafal. Nah. Tapi dikatakan oleh Allah, la tuharrik, janganlah kamu menggerakkan bihi dengannya lisanaka, bibirmu, lita jala bihi. Ya, ini ya. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena lita jala, ingin cepet-cepet, ya, lita jala. Ya, jadi seharusnya ya alu, tak jalu. Ya, tapi karena ada linya itu ada lam kai, ya, supaya jadi tak jalu jadi tak jala. Supaya kamu menghafal bihi Quran tadi itu. Jadi kamu jangan menggerakkan, ya, lisanmu untuk menghafalkan Quran, ya, keburu-buru menghafalkan Quran. Ya. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya atas akulah, atas kehendak akulah, kata Allah, ya. Aku akan mengumpulkannya Quran tadi itu, jam'ahu wa apa Qur'anahu, ya, dan Quran tadi itu. Nah, jadi di sini kamilah yang akan mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Jadi Allah yang akan memasukkan langsung ke dalam dada Rasulullah. Jadi tidak seperti kita yang susah ngapalkan, ya, susah. Nah, beberapa dari iya, mungkin kayak langsung betul, di-download gitu. Betul. Ini Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah. Tetapi nanti di ayat berikutnya ada yang Allah mansuh, ya, dilupakan, ya. Nah, jadi ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana Rasulullah itu tergesa-gesa ingin menghafal. Tapi Allah jamin, wis, tidak usah. Saya akan masukkan ke dalam dadamu. Ya, sesungguhnya tugas kamilah mengumpulkan ke dalam hatimu. Nah, maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Ya, ya. Jadi, maka ida ketika nahu, kami telah membacakan hu-nya Quran tadi, fattabi, maka ikutilah Qur'anahu, bacaannya.
Ya, jadi setelah Allah bacakan, ikutilah bacanya. Itu kemudian inna alaina atas kamilah bayanahu penjelasannya, ya bayan penjelasannya. Nih penjelasannya. Nah, ini Rasulullah. Makanya kan akhirnya setiap Rasul itu dikuatkan dengan bukti yaitu dia memiliki mukjizat, ya, diberi mukjizat, bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Ya, termasuk di antara ini mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW adalah Quran. Terbesar. Kenapa? Sampai sekarang masih ada. Sementara mukjizat dari para nabi yang terdahulu sudah tidak ada. Mukjizat Nabi Isa nggak diwarisi. Ya, orang-orang Nasrani tidak mewarisi, tidak bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, sedangkan Quran diwariskan kepada kita untuk menjadi pegangan hidup kita sampai nanti kiamat. Dan itu menjadi mukjizat lengkap dengan bagaimana Rasulullah menjabarkannya. Ya, menjadi obat juga ya. Sifa'u lima fisudur. Ya. Ketika ditanya, Aisyah tanya, bagaimana kalau Rasulullah itu ya seperti Quran yang berjalan. Ya, memang dia menerapkan semua yang ada di Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa ayatnya. Tadi ada Al-Qiyamah, ada lagi ini juga ya. Ini di Toha juga ada nih Toha. Nah, jadi sama ya. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan sanukriuka aku bacakan kepadamu fala tansa dan kamu tidak akan lupa. La fa maka kemudian la tidaklah tansa kamu lupa. Uh, lupa bahasa Arab itu la tansa itu punya dua kemungkinan. Lupa atau ini meninggalkan ya kamu tidak akan meninggalkan kamu lupa gitu ya. Jadi kamu tidak akan lupa. Jadi di sini objeknya nggak disebutkan. Sanukriuka kelak kami akan bacakan kepadamu fala tansa kemudian janganlah maka tidaklah tansa kamu lupa. Objeknya nggak disebutkan. Dalam bahasa Arab seperti ini biasa ketika sudah paham apa sih yang dibacakan ya pasti adalah kitab Al-Quran ya kitab Al-Quran. Karena memang ada hal-hal yang sudah tidak disebutkan lagi yang seperti itu namanya adalah ma'rifat ada tiga jenis ma'rifat ya. Ada dua jenis ahdiyah sama jinsiyah. Jinsiyah itu seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu alnya al-ma'rifat nisya. Ar-rijalu itu jamak dari rojul. Rojul satu kalau jamak rijal. Hakikatnya rijal semua laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin atas wanita. Itu adalah ma'rifat jinsia. Yang adi ada tiga. Adi dikri, adi dihni, adi hudur. Adi dikri itu ketika sudah disebutkan di awalnya, di belakangnya disebutkan lagi, seperti kalau dalam bahasa Inggris ya, ketika sudah sesuatu disebutkan, maka dia tidak perlu disebutkan lagi. Ditambah the biasanya ya. Adi dikri. Kalau adi dihni, itu tidak disebutkan, tapi kita tahu. Contohnya seperti kalau eh, atau bahaya 40 atau 40 itu kan Rasulullah dan siapa ketika hijrah Abu Bakar ya sembunyi di Bukit Sur waktu dikejar oleh Quraisy di Bukit Sur di Gua Sur. Nah, itu tidak disebutkan di Gua Sur tidak, tapi kita secara ahdidih nih secara hati sudah tahu oh itu sembunyi di Gua Sur. Nah, jadi nggak disebutkan itunya guanya, tapi itu namanya marifat ahdi dikri, coba ahdi ini. Kalau ahdi hudur karena ada barangnya. Ya, jadi memang mukjizat dari Quran itu ringkes. Ya, ada beberapa hal yang tidak perlu disebutkan karena dianggap sudah dipahami. Ya, lanjut nggak ya? Nah, ini yang kemudian yang belakangnya ini kelanjutannya illa ma Allah kecuali illa ini istisna ya harfu istisna artinya kecuali ma apa-apa yang ma ini di sini ma masdar wa mausul ya apa-apa yang masdar wa mausul sesuatu juga penghubung ya kecuali apa-apa yang Allah ini fiil kata kerja ini pelakunya failnya Allah menghendaki ya kecuali apa-apa yang Allah menghendaki jadi dimansub ya ada nasi ada mansub gitu ya
Innahu sesungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui al-jahra yang jahar yang jelas wama dan apa-apa yang yakhfa yang tersembunyi. Yakhfa ya tersembunyi. Ada namanya khofi itu zikir-zikir yang tersembunyi ya, dari kata yakhfa. Yakhfa dari khofi, fi'il madhi, isim fa'il, khofi, zikir tersembunyi. Jadi artinya ketika kita dalam kondisi apapun kita tetap berzikir ya, tidak hanya ketika setelah sholat ya, kondisi apapun kita selalu berzikir. Jadi di sini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, ketika Allah telah menanamkan ke dalam dada Rasulullah tentang penguasaan ayat-ayat Quran dan penjelasannya, tetapi di samping itu juga Allah akan memberikan apa ya namanya memansuh ya beberapa ayat yang akhirnya dilupakan oleh Rasulullah ya. Illa kecuali ma apa-apa yang Allah kehendaki akan lupa ya. Jadi Allah akan lupakan dimansuh. Innahu sesungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui al-jahra. Nah, ini namanya al-marifat. Segala sesuatu yang jahar. Nah, ini namanya ini al-marifat jinsiah. Ya, segala sesuatu yang jahar. Wama dan apa-apa yang yakhfa, yang tersembunyi. Nah, ini kalau ini fiil mudhari. Dari kata khofa jadi yakhfa ya. Khofa yakhfa. Jadi apa-apa yang tersembunyi. Ya. Ini kalau ini tadi adalah isim, ini adalah fiil. Ini kalau diartikan bukan tersembunyi ya, apa-apa yang dia sembunyikan. Ya, ya. Apa-apa yang disembunyikan. Allah mengetahui apa-apa yang jahar dan apa-apa yang yakhfa dia sembunyikan. Ini fiil madhi, bentuk pasif, bentuk aktif, bentuk aktif. Kadang-kadang dalam pengertian-pengertian di teks-teks ini mungkin karena yang menulis itu supaya artinya selaras ya, menyelaraskan arti, kadang bentuk bentuk aktif pasif itu tidak kurang diperhatikan. Contoh misalkan gini, di At-Tariq, yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Yakhruju itu bentuk aktif, keluar mim baini sulbi dari antara tulang sulbi laki-laki ya, sampai sini ya. Nah, sampai bawah ini, sampai ekor sini, wat taraib dan apa? Tulang dada perempuan ya. Nah, apa tadi itu? Sperma ya. Sperma itu kan memancar dari kita ke wanita, iya. Nah, kan arahnya kan gitu, arahnya kan kita tahu kan arahnya antara sulbi ya sampai ke tulang dada. Nah, itu sering-sering diartikan yang terpancar, yang terpancar dari tulang sulbi di antara tulang sulbi dan tulang dada. Padahal itu kan bentuk aktif, yang memancar mestinya ya. Kalau yang memancar berarti kan sebenarnya itu kan adalah aktif. Apa aktif itu? Kita yang laki-laki yang aktif. Ada yang dipaksa ya, bisa dipaksa. Kalau dipaksa kan pasif ya. Saya nggak ngerti itu. Itu aktif itu sebenarnya. Nah seperti ini kadang-kadang itu di tarjamah itu di bentuk aktif pasifnya kurang diperhatikan. Ya, lanjut ya. Jadi ini sebenarnya aktif ini. Yakhfa, dia menyembunyikan. Tapi di sini kan tersembunyi. Ayat ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, ini yasaro, memudahkan ya. Yasaro yusri inna ma'al usri yusra, yusra ini tapi aisaro ini yunassiru ya, nuyassiru ya. Ada namanya rubai ya, ada sulasi, ada 3, rubai ini kelompok 4 ini. Kelompok 4 cirinya adalah diawali dengan dhamma. Wa nuyassiru kalil yusra. Kami mudahkan ya, kami berikan taufik, kami mudahkan lil yusra ya, untuk kemudahan. Jadi apa-apa yang diberikan kepada Rasulullah ya, Quran tadi itu sebenarnya adalah wa nuyassiruka, kami taufikan, kami mudahkan engkau lil yusra untuk melakukannya dengan mudah. Agama ini sebenarnya gampang
Ya, Allah membebankan kita sholat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita semua bangsa. Nah, ini al jinsiyah. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan, Allah ciptakan ya. eh, Wa ma khalaqtul jinna, al jinna semua jenis jin itu kan ada alif lam. Wal insa wa ma khalaqtul jin wa ma khalaqtul jinna wal insa dan semua jenis manusia illa kecuali li supaya ya budu nih dia menyembah padaku. Bentuk beban ibadah kepada kita tuh supaya menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah sebagai zat yang maha menciptakan sebagai penguasa alam semesta ini, maka dia meminta kita membuktikan bahwa kita menyembah beliau, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dibebani kita. Tapi beban tadi tidak berat. Sholat 5 waktu, ya jadi 50 waktu, hampir 50 waktu, 5 waktu. Tapi sekali waktu dihitung dilipatkan 10 kali. Puasa cuman kalau mampu. Sholat kalau nggak mampu berdiri duduk. Ya, nggak bisa duduk ya, nah, berbaring tidur bisa. Kalau kita berwudu ketika ada anggota tubuh yang nggak boleh kena air, ya dihindari, boleh dihindari, gitu. Nggih. Terus puasa nggak mampu apa? Bayar fidyah, nggih. Nah, zakat kalau mampu, kalau nggak mampu malah diberi. Jadi sebenarnya mudah. Ya itu yang disampaikan Allah kepada Rasulnya ya. Jadi sanukri wanunya siruka dan kami taufikkan kepada engkau ya beban-beban agama tadi dalam Quran tadi lil yusra untuk kemudahan tapi mudah tidak susah. Cuman kita ini di sini kan tidak hidup sendiri. Ada pesaing kita yaitu setan yang golek bolo, mencari teman sebanyak-banyaknya, yang dia menarik ya, menarik dengan cara apapun agar manusia banyak ikut kepada nerakanya, kelompoknya. Sehingga kita kadang-kadang menjadikan berat, ibadah itu jadi berat. Ya, sholat sebenarnya kan cuma dihitung kalau satu hari 24 jam ya, paling di total 1 jam, nggak sampai ya. Sekali sholat anggaplah 15 ya. Eh, anggap satu waktu subuh sampai selesai, datang ke masjid sampai selesai. Sholatnya 5 menit, mungkin dihitung saat datangnya, saat wudhunya, sak jam, sak jam, ya. Tapi gini, kadang kita tuh begini, kadang aku banyak pekerjaan, tak kurangi sholatku, tetap cepat, melanjutkan pekerjaan. Iya, padahal kita kalau sholat, kita kan menghadap kepada zat yang maha memberi rezeki, yang maha mengatur rezeki. Ya kan, kita meminta kepada zat yang menjadikan waktu itu jadi longgar atau sempit itu kan Allah. Nah, sebenarnya ketika kita sholat, titipkan doa sekalian, ya Allah, yasir lana, mudahkanlah urusan kami. Begitu selesai sholat, gampang, malah nyantai. Malah keberkahan itu ketika kita banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Waktu itu jadi towo. Ya, coba kita rasakan. Waktu itu jadi panjang ketika kita sholat on time, pas di awal waktu, atau ketika kita sholatnya ditunda-tunda. Coba jenengan rasakan. Enak sih di awal waktu. Jadi waktu itu koknya luas, lodang. Apapun bisa kita lakukan. Nah, berarti kan ibadah itu mudah sebenarnya ya. Cuman pinter-pinter setan itu kan ya ngidik-ngidik aja. Nah, itu kita jadi rasanya berat. Nah, gitu nggih. Nah, ini jadi sebenarnya mudah. Ini janji Allah ya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu artinya adalah Allah tidak memberikan beban syariat kepada hamba sekemampuannya. Syariat, beban syariat. Kalau me, kalau menghindari maksiat wajib semampu kita menghindari maksiat. Tapi kalau melaksanakan ketaatan semampu kita. Aturannya seperti itu. Gak semua orang punya kemampuan baca Qur'annya wake, apalagi banyak ya. Gak semua orang punya kemampuan apa bisa puasa puasa daud. Tapi yang wajib paling gak dia puasai. Ya,
Sholat yang wajib yang dia kuasai. Tapi untuk menghindari maksiat harus maksimal. Karena apa? Karena maksiat itu mudah dihindari. Karena ketika diem aja, guys, itu maksiat. Kita mau bergerak, mau melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang nggak bener. Terus gak situ, stop penengah di oma. Ya gak jadi maksiat, ya kan? Seharusnya malah gampang. Makanya akhirnya mencegah maksiat itu harus maksimal. Tapi kalau melaksanakan ketaatan, ya semampu kita. Tapi yang wajib jangan sampai dikurangi, ya. Jangan. Tapi memang dianggap di situ adalah suatu kemudahan sebenarnya. Jadi tidak susah. Cuma kadang kita sendiri yang ya tadi itu ya. Ya, di apa kalau di surat Ibrahim ke ayat kedua-dua ya, setan itu kan sebenarnya nggak mampu apa-apa. Dia cuman apa itu merayu gitu kan. Kitalah yang menjawab bujukannya, gitu kan. Lanjut ya ke ayat ke-9. Fadzakir fi'il amr kata kerja, maka berzikirlah inna fa'ati dzikra jika ada in jika ya, jika na'afati dzikra. Dzikir tadi memberikan manfaat. Ini harusnya nafaat itu adalah sukun. Ini ketika ada dua sukun, ini sukun, ini dalnya juga sukun, maka yang di awal di kasroh. Ini anu ya, ilmu apa tajwid ya. Tapi kalau hurufnya huruf bibir, waw, fa, mim, ba, ini bukan di kasroh tapi di doma. Ya. Waalaikumsalam, waalaikum assalam. Ya ada dua sukun. Waalaikum assalam. Maka domnya karena mim yang disukun di doma. Waalaikumsalam. Ya. Kalau yang ini bukan huruf bibir, tak ini maka di kasroh. Lam yakun alladzina kafaru. Lam yakunil ladzina di kasroh. Fal yandur al insanu. Fal yanduril insan di kasroh. Ini nafaat ini harusnya sukun. Tapi di kasroh karena di sini ada dua sukun. Nah, ini adalah mu'annas, perempuan. Maka di sini fiilnya ini taknya tak anis, tak perempuan. Ya, maka berikanlah peringatan. Ya, berikanlah peringatan jika peringatan tadi memberikan manfaat. Ini sebenarnya bisa in takkid, bisa in ini syarat, harus syarat jika. Ya, ini ada dua penafsiran. Kita berbicara, kita mendawai seorang itu lek gak dirungokno sudah dikandani gitu ya. Jadi fadzakir berikanlah peringatan jika nafaat dzikra. Peringatan tadi membawa manfaat, menjadikan manfaat bagi yang kita berikan dakwah tadi. Lek gak dirungokno wis gak usah lah kan. Ya. Tapi penafsiran kedua, walaupun dia tidak mendengarkan, tetap kita berikan peringatan. Seperti ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Kan Fir'aun nggak ngerti kan. Tetapi efeknya adalah tukang-tukang sihirnya yang tobat. Yang dia akhirnya membela Musa. Nah, jadi ada dua penafsiran. Jadi yang pertama, kita memang harusnya memang ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, memberikan nasihat, dilihat kondisi audiennya, cara komunikasinya, ya, eh, tingkat intelektualnya, ya, kognitifnya. Nah, ketika kita tidak tahu kondisinya, kita bisa jadi salah dalam berbahasa, miskomunikasi. Ya, nah, ini ada anjuran kita untuk mengetahui kondisi audiens yang sedang kita dakwai. Ya, jadi apa ilmu komunikasi. Ini sampai sini dulu, ya, para jamaah, ya. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika Rasulullah sedang terburu-buru mengikuti yang dikatakan malaikat Jibril, menggerakkan burnya ya. Ini oleh Allah dikatakan, la tuh hari jangan kamu gerakkan ya, lisanaka.
Ya, ya. Mas Indra, ada pepatah, bukan, ini perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Kan ketika sahabat kan gandeng kerenteng yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah ya. Sahabat ngomong gini, Innal insana lam yulad aliman. Semua manusia, innal insana lam yulad tidak dilahirkan aliman. Dalam kondisi harus berilmu, gak iso. Oleh karena itu, tolabul ilmi faridatun. Wajib kita apa? Menuntut ilmu. Nah, masalah tadi Mas Indra, apakah bisa diterapkan? Kita mungkin punya apa jenenge iki? Memori itu macam-macam. Ana sing cepet, ana sing lambat. Nah, ada yang bagus di hafalan, ada yang bagus di analitis, ada yang bagus di tiga dimensi, ya, tiga bangun, ada yang bagus di mungkin di art seni. Ya. Jadi kalau misalkan ini ini diterapkan ke umatnya, enggak bisa. Ini kekhususan, kekhususan yang khusus hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi Allah sudah kehendaki seperti itu. Benar. Ada beberapa kekhususan yang memang tidak bisa ditiru dari Rasulullah. Mungkin termasuk seperti ini. Metode. Ya, sekarang banyak metode. Nggih. Sekarang banyak metode. Gini Mas Indra, selama yang ini kan kalau saya kan pagi pagi sampai jam setengah 10 kan ngawal ini anak-anak yang membaca Quran ya. Eh, terus kemudian kita ikuti banyak metode-metode di sosmed ya. Ada metode arba'in, ada metode apa macam-macam lah. Bagaimana trik menghafal Quran supaya nggak lama, cepat dan nempel. Tapi tidak seperti ini. Tetap mereka harus murojaah, tetap harus mengulang, tetap harus mengulang. Nah ini kan Rasulullah kan tidak perlu mengulang ini. Ini kan tidak perlu mengulang, kan tidak terburu-buru. Dikatakan di sini Allah yang memasukkan ke dalam dada Rasulullah beserta penjelasannya. Nah, kemudian Rasulullah yang menjelaskan kepada para sahabatnya. Ya, di Al-Arqam dia, di rumah itu ya. Di rumah di dekat Mina ya, ada dekat Mina disembunyikan supaya jauh dari kaum Quraisy, jadi dirahasiakan, diajarkan di situ, di Al-Arqam. Rumahnya Arqam, Arqam Al-Arqam, ya, di situ. Ini mungkin kekhususan. Kalau misalkan di antara kita ada yang memang cepat menghafalkan atau ada yang lambat menghafalkan, itu di luar dari konteks ini. Tetap di karena Allah sendiri yang memasukkan ke dalam dadanya betul. Kita jangan apa itu jenenge apa mesti nggih. Karena gini Mas Indra kan kepingin anak-anak itu cepat baca Qur'annya gitu ya. Sama, semua kita juga sama. Oh bukan? Iya, ya. Oh, gini. Apakah metode tadi bisa dikembangkan? Oh, ya, ya, ya. Sementara ini banyak yang sudah puluhan tahun di metode tahfidz yang paling sering saya dekat sampai apa saya dekat itu harus bacanya berulang-ulang. Bahkan para sahabat itu pernah gini, kamu kok belum hafal? Jangan terburu menghafal sebelum membaca 500 kali. Pernah kan dengar gitu? Jangan keburu hafal sebelum baca artinya 500 kali itu artinya ya memang harus diulang-ulang. Memang diulang. Ya artinya nggak sampai 500, mungkin ada yang cuma 20 kali, mungkin ada yang 40 kali, ya, gitu ya. Nah, jadi ini maksudnya Mas Indra itu apakah model ini, metode ini, nah, iya, iya, ya. Ini masalahnya Mas Indra nggak terjun di dunia itu. Nah, iya Mas Indra. Insya Allah kalau penelitian yang seperti ini tetap berjalan, ada penelitiannya.
di apa di pondok-pondok tuh ada model-model metode ada. Hmm. Ya kalau ini Mas Indra, kalau saya gini, ada di hadis ya. Ketika orang itu hafal Quran, malaikat menjaganya. Ketika dia membacanya terbata-bata, dilipatkan 2 kali pahalanya. Hadisnya gitu. Lah artinya apa? Terus kita terima aja kondisi ini. Lek apal alhamdulillah, lek apal ya ya pahalanya akeh ngono ae. Ya. Biar semangat, dimotivasi oleh Allah. Karena gak apal itu abot. Ya, kita nggak ngapalkan itu baca geralul-geralul itu abot. Ah, Allah tahu itu. Allah tahu. Iya, hanya Rasulullah yang karena mungkin desain dengan waktu yang singkat. Iya, khusus desain dengan waktu singkat itu, betul. Nah, cukup nggih. Kita tutup dengan kafaratul majlis.